Halo Sobat Diari, apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat belajar bersama ya. Nah, kali ini teman-teman akan belajar Bahasa Indonesia tema 7, subtema 2, kelas 3 Sekolah Dasar tentang materi memahami isi cerita bersama Kak Intan. Sebelumnya, Kak Intan mau menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita kali ini teman-teman. Yang pertama, siswa mampu memahami isi sebuah cerita. Dan yang kedua, siswa mampu menyusun informasi berdasarkan isi sebuah teks. Nah, teman-teman di sini pasti suka membaca cerita kan? Entah itu cerita dongeng, cerita sejarah, atau cerita yang lainnya. Pasti suka kan teman-teman? Nah, dari kita membaca cerita, kita harus mengetahui isi dari sebuah cerita yang sudah kita baca tadi teman-teman. Nah, kalau begitu, terus apa sih isi cerita itu? Yaps, benar sekali. Isi cerita adalah kalimat pokok atau inti dari sebuah cerita. Wah, Sobat Diari ini sudah pada jago ya. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Isi sebuah cerita bisa kita temukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Setiap paragraf biasanya terdapat sebuah kalimat utama yang mendasari isi dari sebuah paragraf itu. Dan satu kalimat biasanya diakhiri dengan tanda titik. Jadi seperti itu teman-teman. Sampai sini teman-teman sudah paham kan? Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Oh ya, kita tadi sudah bahas kalimat utama. Jangan-jangan Sobat Diari di sini ada yang belum tahu nih, kalimat utama itu apa ya? Yaps, benar sekali. Kalimat utama disebut juga kalimat topik, yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok yang mengandung keseluruhan isi dari sebuah paragraf. Jika suatu paragraf tidak terdapat kalimat utama, maka paragraf tersebut tidak mempunyai isi. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalimat utama bisa kita temukan di yang pertama, kalimat utama berada di awal kalimat atau disebut juga kalimat deduktif. Yang kedua, kalimat utama berada di akhir kalimat atau disebut juga kalimat induktif. Pertama, kalimat deduktif. Ciri-cirinya terdapat kata adalah, ialah, merupakan, dan tidak boleh ada kata sementara itu, di samping itu, di sisi lain. Yang kedua yaitu kalimat induktif. Terdapat kata oleh karena itu, dengan demikian, dan yang terakhir yaitu jadi. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham ya. Baik, selanjutnya kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini Kak Intan punya pesan penting yang perlu teman-teman ingat ya. Yang pertama, apabila kita sudah menemukan seluruh kalimat utama dalam paragraf di sebuah cerita, berarti semua kalimat utama tersebut dapat kita jadikan sebagai isi dari cerita. Yang kedua, apabila kita sudah menemukan isi dari cerita tersebut, berarti isi cerita tersebut bisa kita jadikan sebagai informasi. Dari pesan Kak Intan ini, menurut teman-teman, kalimat kuncinya apa ya? Yap, benar sekali. Jadi, awal dari kita mencari informasi dari sebuah cerita yaitu menentukan kalimat utama. Jadi, dalam kalimat utama itu kita bisa menentukan isi dari sebuah cerita. Nah, isi dari sebuah cerita itu termasuk informasi dari sebuah cerita. Nah, di sini teman-teman sudah paham kan? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada langkah dalam menentukan informasi dari sebuah cerita.
Ada 3 langkah ya teman-teman. Yang pertama, tentukan kalimat utama seperti pesan Kak Intan tadi, yaitu menentukan kalimat utama atau kalimat pokok. Yang kedua, tentukan kalimat utama sebagai isi cerita. Yang ketiga, tentukan informasi dari isi cerita. Untuk menentukan informasi ini, kita harus membaca dengan teliti dan cermat cerita dari awal sampai cerita berakhir. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung materi nih. Sekarang Kak Intan akan membacakan sebuah cerita dan kita akan mencari bersama-sama informasi dari sebuah cerita yang Kak Intan bacakan. Cerita ini berjudul Mengolah Bahan Dasar Pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong, ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan. Cara mengolah kain menjadi pakaian semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan dengan kaki, dan saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga semakin canggih. Pakaian yang dihasilkan juga semakin beragam. Nah, dari cerita yang sudah Kak Intan baca, langkah pertama dalam mencari informasi cerita kira-kira apa ya? Teman-teman masih ingat nggak? Apa ya? Yaps, benar sekali. Kita menentukan kalimat utama. Jadi, tadi kalimat utama bisa kita temukan di awal dan di akhir kalimat. Di sini ada 3 paragraf, berarti ada 3 kalimat utama yang akan kita cari untuk mendapatkan sebuah informasi cerita, teman-teman. Dari paragraf pertama, kira-kira kalimat utamanya di mana ya? Kalimat utamanya berada di awal atau di akhir? Yaps, benar sekali, ada di awal teman-teman, yaitu Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Lanjut paragraf kedua. Kira-kira kalimat utama paragraf kedua yang mana ya teman-teman? Yaps, benar sekali, masih berada di kalimat awal, yaitu cara mengolah kain menjadi pakaian semakin maju. Kita lanjut lagi ke paragraf 3 atau paragraf terakhir. Apakah kalimat utamanya masih di awal kalimat atau di akhir kalimat ya? Yaps, benar sekali, masih di awal kalimat teman-teman, yaitu pembuatan pakaian berkembang cepat. Nah, dari 3 kalimat utama tersebut bisa kita jadikan sebagai isi cerita teman-teman. Isi cerita paragraf 1 adalah Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Isi cerita paragraf 2 adalah cara mengolah kain menjadi pakaian semakin maju, dan isi paragraf ketiga adalah pembuatan pakaian berkembang cepat. Nah, selanjutnya jika kita sudah menentukan isi dari sebuah cerita tersebut, untuk menentukan informasi cerita, kita bisa langsung menggabungkan isi cerita dari ketiga paragraf tersebut teman-teman. Jadi, isi dari sebuah cerita yang berjudul Mengolah Bahan Dasar Pakaian adalah Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Cara mengolah kain menjadi pakaian semakin maju. Pembuatan pakaian berkembang cepat. Yah, tidak terasa kita sudah selesai mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 7, subtema 2, kelas 3, sekolah dasar tentang memahami isi cerita. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah menentukan informasi dari sebuah cerita yang pertama, tentukan kalimat utama. Yang kedua, tentukan kalimat utama sebagai isi cerita.
Yang ketiga, tentukan informasi dari isi cerita. Untuk menentukan informasi, kita harus membaca dengan teliti dan cermat cerita dari awal sampai akhir. Terima kasih Sobat Diari, tetap semangat dan sampai jumpa.